Kembali Anda ikuti Smart Happiness bersama Arfan Pradiansa. Masih dalam perbincangan seru dan menarik ya terkait dengan teori pertukaran sosial You Get What You Deserve, dan masih juga mengudara di 6 kota Smart FM, ada Makassar, Manado, Balikpapan, Banjarmasin, Pekanbaru, dan Jakarta, dan kita masih bersama-sama dengan motivator nasional Leadership and Happiness kita Pak Arfan Pradiansyah. Tadi statementnya menarik ya, bahwa Tuhan menjamin apa yang kita berikan itu pasti akan sesuai dengan effort kita, dengan kebaikan kita, seperti itu Pak Arfan. Cuman mungkin banyak orang yang jadinya tidak total dalam melakukan sesuatu karena mungkin pernah dikecewakan. Misalnya, oke, kita berteman, terus juga mungkin saya udah kasih nih apa yang saya bisa, saya udah loyal nih dalam pertemanan gitu ya. Ternyata dikecewakan dan mempertanyakan apakah semuanya itu dalam koridor keadilan gitu ya, yang diberikan itu benar akan kembali ke kita. Nah, apa yang salah dalam mindset kita? Mungkin seperti case yang Audrey sebutkan tadi, Pak Arfan, silakan. Ya, terima kasih banyak Audrey, ini pertanyaan yang bagus sekali ya. Jadi kita tuh seringkali nggak mau all out dalam hidup itu, nggak mau memberikan semua yang kita punya, hitung-hitungan sama orang, pelit sama orang, karena kita tidak percaya pada hukum ini gitu, pada hukum pertukaran sosial ini gitu. Ya, padahal Tuhan itu sudah menjamin gitu ya. Tuhan sudah menjamin, dan ini kalau dalam bahasa agama kan percaya aja kan, istilah kalau orang Islam bilang tuh sami'na wa ta'na gitu ya. Tapi ini saya sudah membuktikan sendiri gitu ya, dan sangat sederhana untuk kita bisa buktikan dalam kehidupan kita sehari-hari gitu. Jadi kita tuh selalu mendapat yang setara deh, bener. Ya, jadi kalau contoh misalnya ya, Audrey misalnya, saya kasih contoh yang paling gampang tuh perjodohan sih sebenarnya. Kita selalu mendapatkan yang setara gitu ya. Misalnya contoh nilai Audrey itu 7 gitu ya. Nilai Audrey sebagai perempuan gitu dari 1 sampai 10 katakanlah ya, kita ambil contoh aja 7 gitu. Pertanyaannya, kalau nilai Audrey 7, maka Audrey bisa mendapatkan suami yang nilainya berapa? 7 juga biasanya. 7 juga. Ya. Kalau yang suami yang nilainya 6? Mungkin nggak akan sama ya value ataupun tidak setara ya Pak Arfan? Ya, Audrey nilainya 7, ada laki-laki nilainya 6. Bisa nggak dia jadi suami Audrey? Bisa, tapi mungkin banyak cekcok dan tidak apa ya? Dianya mau, Audrey nggak mau. Betul. Bener nggak? Iya. Karena apa? Karena nilai Audrey lebih tinggi. 7, iya. Masa Audrey mau sama orang nilainya 6? Iya. Orang itu mau. Ya, iya kan? Iya. Orang yang nilainya 5 sama Audrey mau nggak? Audrey-nya nggak mau. Iya. Jauh soalnya. Jadi saya ingin katakan begini ya, kalau Audrey nilainya 7, Audrey bisa menarik pria-pria itu dari yang nilainya 1 sampai nilainya 7. Yes. Pria yang nilainya 1 tertarik sama Audrey, sangat tertarik. Wong dia nilainya cuma 1. Yes. Sangat tertarik. Yang nilainya 2 sangat tertarik. Nilainya 3, nilainya 4, nilainya 5, nilainya 6 sangat tertarik. Iya kan, dapetin Audrey yang wah gitu. Karena nilai saya cuma 6 atau 5 atau 4 atau 3 atau 2 atau 1. Tapi persoalannya mereka mau sama Audrey tapi Audrey nggak mau. Yes. Nah itu kan sudah diciptakan Tuhan tuh, bahwa itu adalah mekanisme untuk mempertahankan diri gitu. Itu namanya mekanisme win-win. Win-win. Kita kepingin win juga dong. Betul. Emang enak di elu nggak enak di gue kan gitu. Lu enak loh. Nilai lo cuma 5, yang lo tawarin cuma 5, yang lo dapetin 7 dari gue. Enggak dong. Nggak boleh gitu dong gitu. Jadi Audrey menarik dari orang laki-laki yang nilainya 1 sampai yang nilainya 7, itu pasti tertarik sama Audrey. Salahnya Audrey hanya tertarik sama yang nilainya 7. Sehingga itu yang dari nilai 1 sampai 6 tuh berguguran semua gitu. Jadi secret admirer-nya Audrey gitu. Itu secret admirer aja dari situ. Dia aja udah, soalnya pasti ditolak sama Audrey gitu. Pasti ditolak karena Audrey nilainya 7 gitu. Jangan berani-berani lo gitu ya gitu. Kira-kira begitu. Pertanyaannya tadi ya, pria-pria yang nilainya 8, 9, dan 10, kira-kira Audrey tertarik nggak sama pria-pria yang nilainya 8, 9, 10? Pasti tertarik, tapi dia belum tentu tertarik. Nah itu. Audrey-nya mau ya kan? Dong, Iya, Audrey-nya mau. Ada yang
Ada yang nilai 7, ada yang Yes. nilai 8, 7, 8, 9, 10. Itu keempat jenis pria itu semuanya menarik perhatian Audrey. Yes. Kenapa? Karena nilainya tinggi-tinggi semua, Yes. 7, 8, 9, 10. Tetapi pertanyaannya, yang 8 dia pasti akan mencari yang nilainya 8 juga. 8 juga. Yang 9 nyari 9 juga, yang 10 nyari 10 juga. Sehingga akhirnya yang tersisa untuk Audrey dari 7, 8, 9, 10 adalah yang nilainya 7. Yes. Yang setara dengan Audrey. Sementara pria-pria yang nilainya di bawah 7 akan tersisih dengan sendirinya. Karena Audrey tidak akan pernah tertarik sama pria-pria yang nilainya di bawah Audrey. Sehingga nanti yang ketemu sama Audrey itu adalah pria-pria yang nilainya 7. Yes. Nah, itu bersaing. Oke. Pria-pria yang nilainya 7 itu akan bersaing mendapatkan perhatian Audrey. Ya, ada si A, ada si B, ada si C, ada si D. Iya kan? A, B, C, D. Yang menang si D. Doni gitu kan. Oke. Iya kan? Gitu Yes. kan? Jadi, Betul. tapi di antara si A, B, C, D ini, Audrey memikirkan ini. Ini masuk dalam kriteria Audrey semua nih. A, B, C, D ini nilainya semuanya 7. Kemudian Audrey mikir, siapa ya dari A, B, C, D ini yang paling menarik perhatian saya? Coba kita lihat si A, lihat si B, lihat si C. Setelah dilakukan seleksi oleh Audrey, fit and proper test, yang tersisa adalah D. Yes. Dan itu terjadi bukan cuma sehari 2 hari kan, beberapa bulan mungkin gitu ya. Lihat dulu semuanya semua pendekatan dulu gitu kan. Udah diseleksi, oke, kayaknya aku sama Doni aja deh, gitu. Yes. Ya, ini berarti kan memang kalau kita yakini bahwa proses pertukaran sosial ini range-nya cukup panjang ya, karena ya itu tadi ya Pak Arfan katakan bahwa setiap harinya kita ada proses mengintip dan juga bertukar ya value. Mengintip dan diintip. Mengintip dan diintip. Nah, ini juga menarik. Mengintip, menawarkan dan ditawarkan. Gitu ya. Seperti dan, itu. Tuhan menjamin, ya Tuhan menjamin bahwa dengan proses tadi itu, kalau dilakukan secara benar, Audrey itu pasti akan ketemu jodoh ya orang-orang seperti Doni ini. Mudah-mudahan nggak salah ini ya. Kecuali kalau nanti di kemudian hari, ternyata ada informasi mengenai Doni yang Audrey belum tahu. Dan ketika Audrey tahu, Audrey sangat kaget. Oh, ternyata Doni sudah beristri. Loh, ya kan? Misalnya begitu, ini contoh ya aja. Nggak sebenarnya enggak. Yes. Jadi kalau semua data itu ketika Audrey menerima Doni sebagai calon suami, Audrey sudah menyelidiki semua nih, Instagramnya dilihat, apa semua udah dilihat, udah tanya kemana-mana, ternyata semua informasi sudah didapatkan. Insya Allah Doni adalah orang yang tepat bagi Audrey. Doni adalah orang yang setara dan nilainya sama bagi Audrey gitu. Dan saya ingin mengatakan, itulah cara Tuhan, itu cara Tuhan loh. Mekanisme Tuhan dalam memastikan bahwa kamu pasti akan mendapatkan yang setara dalam hidup ini. Pasti. Di kantor juga seperti itu. Betul. Ya, atasan kita itu adalah orang yang setara dengan kita gitu. Kita adalah orang yang pantas menjadi bawahan dia. Karena kalau kita nggak pantas menjadi bawahan dia, kita pasti akan protes. Betul. Nah, itulah yang namanya kecewa tadi itu. Kan dikecewakan gitu ya. Dikecewakan misalnya adalah ternyata di kemudian hari Audrey menemukan fakta tentang Doni yang belum pernah Audrey temukan sebelumnya. Sehingga Audrey kemudian mengatakan, coba kamu ngomong seperti ini dari dulu, aku nggak akan mau sama kamu Doni. Gitu. Jadi itu namanya kecewa. Betul. Dan kecewa itu sesungguhnya juga adalah mekanisme yang diciptakan oleh Tuhan. Itu namanya mekanisme koreksi. Jadi alam semesta ini mengoreksi gitu. Kayak kalau kita ngidupin sesuatu gitu yang pakai listrik gitu, terus tahu-tahu listriknya mati, sikringnya mati. Misalnya kita ngidupin AC ya. Kita ngidupin AC, tahu-tahu sikring turun ya. Turun kan? Kenapa? Itu adalah mekanisme feedback, mekanisme koreksi. Kenapa? Karena beban listrik itu tidak sesuai misalnya dengan yang kita butuhkan gitu. Ya. Kemudian karena misalnya terjadi korsleting misalnya kan, jadi ini berbahaya nih, ini ada sesuatu bahaya nih. Jadi itu ada sebuah feedback. Jadi ketika kita kecewa, oh ini ternyata tidak adil. Nah itu mekanisme feedback yang diciptakan oleh alam semesta, mekanisme koreksi yang kemudian kita akan memutuskan hubungan mungkin. Oh kamu sudah membohongi saya, nggak bisa begini, putuskan hubungan. Atau waktu saya diterima di sini, saya dijanjikan ini. Ternyata setelah saya bekerja kok nggak kunjung diberikan. Hanya sebatas janji-janji perusahaan saja. Aku nggak mau kalau begini, aku
aku resign misalnya gitu. Itu kan mekanisme kontrol yang diciptakan oleh Tuhan supaya kembali kepada prinsip dasarnya tadi bahwa kita akan mendapatkan yang setara dengan diri kita. Ya. Jadi begitu nggak cocok, langsung ada mekanisme feedback. Nah pertanyaannya kayak sama temen juga, aku nggak nyangka nih kamu kayak gini, aku nggak suka kamu kayak gini. Nah pertanyaannya setelah ada mekanisme kontrol seperti itu, apakah teman kita mau memperbaiki diri? Yes. Kalau teman kita mau memperbaiki diri atau kalau perusahaan mau memperbaiki diri, maka kita akan kembali ke posisi semula, yaitu kesetaraan tadi itu gitu. Oke. Nah, jadi itulah cara Tuhan mengendalikan dunia itu dengan yang disebut oleh Peter Blau itu sebagai hukum pertukaran sosial itu. Dan ketika hukum pertukaran sosial itu terjadi, maka dunia ini akan berjalan dengan seadil-adilnya. Yes. Orang-orang yang suka ngebohongin orang, yang suka bikin orang kecewa, akhirnya akan dijauhi. Yes. Karena tidak ada orang yang mau sama penawaran-penawaran semacam itu gitu. Yang sangat tidak menarik, yang sangat membuat kita jadi korban gitu. Gak akan ada yang mau seperti itu. Nah itulah dunia akan berjalan. Maka orang-orang yang baik, orang-orang yang pemurah, orang-orang yang gak pelit, orang-orang yang selalu memperhatikan orang lain itu temennya pasti banyak. Yang suka sama dia banyak. Kenapa? Ya karena di mana-mana orang mencari kebaikan, di mana-mana orang mencari yang indah-indah, iya kan? Jangan takut gitu. Lakukan yang sebaik-baiknya. Di perusahaan juga sama. Kerja jangan hitung-hitungan. Kalau Anda kerja nggak hitung-hitungan, yang suka sama Anda tuh banyak. Yang minta Anda jadi bawahannya tuh banyak gitu. Yang mempertahankan Anda juga banyak. Yang mau membela Anda juga banyak gitu. Nah itulah yang namanya hukum pertukaran sosial, Audrey. Oke. Nah nanti kita akan sambungkan juga kaitannya dengan happiness ya. Dan juga mungkin bagaimana sebuah tadi kan Pak Arfan katakan Tuhan menjamin apakah doa juga menjadi satu cara untuk kita cepat menemukan orang-orang ataupun juga mungkin pekerjaan yang setara dengan kita. Setelah yang satu ini, pastikan Anda tetap bersama kami Smart Listeners dalam Smart Happiness. Kembali Anda ikuti Smart Happiness bersama Arfan Pradiansa. Oke, Smart Listeners kembali dalam Smart Happiness masih bersama dengan Pak Arfan Pradiansyah, motivator nasional leadership and happiness kita. Dan sebelum kita memahami lebih lanjut ya terkait dengan apakah happiness ini juga ditentukan dengan pemahaman kita akan teori pertukaran sosial, kita bahas dulu terkait dengan info update ya dari kegiatan-kegiatan Pak Arfan. Ada buku dan seminar, boleh di-share dulu Pak Arfan, silakan. Ya terima kasih banyak Audrey. Minggu depan saya ada seminar di Hotel Raffles Jakarta. Judul seminarnya adalah The 8 Character of a Great Leader. 8 karakter pemimpin yang hebat gitu. Jadi jangan cuma pemimpin yang sukses saja gitu ya, tapi pemimpin yang hebat. Orang yang hebat itu adalah apa? Orang yang selalu terkoneksi dengan Tuhan, dengan diri dan sesama. Nah kira-kira gitu. Itu namanya pemimpin yang hebat. Terkoneksi dengan Tuhan, diri dan sesama. Jadi The 8 Character of a Great Leader. Kita akan lakukan minggu depan hari Rabu dan Kamis, Audrey. Tanggal 10 dan 11 September ya? 2025 di Hotel Raffles Jakarta. Gitu ya. Ini selama 2 hari berturut-turut, jadi kita ketemu 16 jam loh. Wow. Jadi kalau Smart Happiness kan cuma 1 jam 1 jam, betul. Kalau untuk mencapai 16 jam itu kita butuh waktu 4 bulan, benar nggak? 16 episode ya. Iya. Nah ini sekaligus nih, ya selama 2 hari di Hotel Raffles kita akan ngobrol, ngobrol banyak dan ini sangat cair, sangat highly interaktif dan pesertanya dari berbagai perusahaan di Indonesia. Jadi nanti kita bisa tukar-menukar banyak perspektif dan informasi, bisa foto-foto dan juga makan 2 kali, ya makan siang 2 kali, snack 4 kali di Hotel Raffles Jakarta. Investasinya 6 juta rupiah, ya jadi ini nggak mahal loh, 6 juta itu untuk 2 hari ya. 2 hari, 12 jam di Hotel Raffles gitu ya. Di Kuningan, ya di Dr. Satrio kalau nggak salah. Betul ya. Nah, kemudian, kalau yang mendaftar hari ini masih ada diskon terakhir nih. Tinggal 100.000 untuk hari ini. Jadi mendaftar hari ini 5.900.000 rupiah ya untuk The 8 Character of a Great Leader di Hotel Raffles Jakarta. Nah satu lagi saya punya buku yang sangat menarik. Nanti di akhir bulan buku ini akan saya bahas di panggung utama Indonesia International Book Fair di Senayan.
Jadi nanti hari Minggu tanggal 28 September itu kita akan bahas buku ini di panggung utama di Istora Senayan ya. Life is Beautiful New Edition. Ya, sebuah jendela untuk melihat dunia. Bagi teman-teman yang belum memiliki, bisa Anda memiliki dengan beli di toko buku Gramedia. Banyak bukunya di semua toko buku Gramedia, bisa juga di gramedia.com, atau Anda boleh beli di Tokopedia @arvanpra. Tokopedia @arvanpra juga boleh ya. Dan silakan teman-teman untuk workshop dan buku Anda boleh menghubungi ILM di 0812 123 45 949 0812 123 45 949. Oke, yes. Jadi ini bisa dua hal ini dari baik workshop dan juga seminar yang Pak Arfan lakukan dan juga buku ini bisa menambah value-value pertukaran sosial kita ke depan gitu ya. Lantas mungkin yang mungkin menarik lagi karena kita bicara dalam smart happiness gitu ya Pak Arfan, apa sebenarnya kaitannya ketika kita memahami teori pertukaran sosial, apakah akan memudahkan kita untuk menciptakan kebahagiaan itu sendiri? Silakan. Ya, terima kasih banyak Audrey ya. Kalau kita memahami teori pertukaran sosial, maka kita akan menjadi diri kita yang seutuhnya. Kita akan selalu memberikan yang terbaik kepada dunia ini. Nggak akan mikir-mikir terlalu banyak kalau mau bantu orang. Nggak akan pelit-pelit sama orang gitu. Karena kita yakin bahwa itu semua akan kembali kepada kita, bahwa kita selalu mendapatkan yang setara dengan diri kita gitu. Nah, orang yang banyak memberi itu hatinya akan bahagia gitu. Kenapa? Karena dia merasa dia menjadi orang penting bagi banyak orang gitu. Karena kehadirannya selalu ditunggu-tunggu oleh banyak orang. Ya kan orang nunggu-nunggu kan. Oh, ini Audrey ini orangnya asik nih. Kalau ada Audrey, istilahnya kalau orang Jakarta bilang apa? Kalau nggak ada lu nggak rame. Dia akan ditunggu-tunggu gitu oleh orang lain. Tapi ada orang yang justru kehadiran dia dihindari oleh orang lain. Si Audrey bakal datang nih, kita jangan pada datang ya. Nanti suasana juga kalau ada Audrey nggak enak gitu. Misalnya gitu kan. Semakin jauh lah kita dari kebahagiaan kalau kita seperti itu gitu. Karena kita harus tahu bahwa dunia ini diciptakan oleh Tuhan selalu dengan hukum tawar-menawar seperti itu. Kamu nawarin apa sama saya? Gitu. Saya nawarin apa sama kamu? Selalu seperti itu dalam segala sektor kehidupan. Maka kita dengan hukum itu, maka Tuhan menjamin gitu bahwa kita akan mendapatkan pekerjaan yang setara dengan diri kita, mendapatkan atasan yang setara dengan diri kita, teman yang setara, jodoh yang setara. Nah, kalau udah semuanya seperti itu, maka apalagi yang harus kita tunggu-tunggu gitu. Berikan yang terbaik untuk dunia. Dan itu yang akan membuat kita jadi bahagia, Audrey. Oke. Dan pastinya konsep ini seperti yang Pak Arfan katakan ya, ketika kita sudah paham, kita sudah tahu, kita akan lebih mudah untuk mengambil keputusan, terus juga melakukan hal-hal, dan juga mungkin berelasi, bekerja, dan lain sebagainya. Lantas yang menjadi highlight ya Pak, karena memang ya tadi ya, seperti yang kita sampaikan sebelumnya, mungkin banyak kekecewaan, banyak yang menghambat kita untuk melakukan teori pertukaran sosial, apa yang mesti diingat selalu, sehingga teori ini bisa kita pegang dan kita lakukan, praktekkan dalam kehidupan kita. Silakan Pak Arfan. Ya, ada beberapa hal yang ingin saya garis bawahi ya. Yang pertama adalah kita seringkali melihat sesuatu yang ada di dunia ini kok tidak setara gitu. Kok ini orang ini misalnya gitu ya, kok orang seperti ini aja dapat istri cantik sih gitu kan, gitu ya. Gitu kan. Ya, itu pasti setara, cuma kamu nggak tahu aja apa yang terjadi gitu. Pasti setara, dia menawarkan apa gitu. Dia menawarkan kebaikan hati, misalnya dia menawarkan uang yang banyak gitu ya. Iya kan gitu. Jadi jangan suka ngiri sama orang gitu loh. Jangan suka ngiri gitu. Kok orang kayak gini dia jabatannya tinggi sih gitu. Dia kayaknya biasa-biasa aja, kayaknya lebih pintar aku deh daripada dia gitu. Kok jabatannya VP ya? Misalnya gitu. Sementara aku asmen kata gitu. Kok aku cuma asisten manajer, kok dia bisa jadi VP ya? Kenapa ya? Ya dia menawarkan sesuatu yang kita nggak tahu gitu. Waktu sekolah dulu pintaran aku loh. Aku juara kelas loh dulu. Dia dulu kan ranking udah mau terakhir tuh. Kok sekarang jabatannya tinggi? Kamu nggak tahu. Dia menawarkan sesuatu yang menarik bagi perusahaan gitu loh. Itu. Karena kalau nggak menarik bagi perusahaan, emang ada perusahaan bodoh
yang mau meng-hire orang-orang yang tidak kompeten untuk dijadikan VP. Kan nggak ada gitu. Mungkin, yes. Ya, jadi percayalah bahwa dunia ini sudah berjalan seadil-adilnya gitu, Tuhan. Nah, kalau kemudian kita menemukan sesuatu yang tidak adil, membuat kita kecewa, nah, ya memang nggak apa-apa. Justru disitulah akan terjadi mekanisme koreksi, mekanisme feedback, dan sampaikan feedback itu. Ya, kita punya teman, kita punya pasangan, kita punya atasan, kita punya anak buah yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Kok lu bukan gue banget sih gitu? Ya udah, sampaikan feedbackmu apa yang harus dia ubah, sampaikan gitu. Nah, kemudian kita lihat dia bisa berubah apa enggak. Kalau dia bisa berubah, ya seperti yang kita inginkan, berarti terjadi lagi kesetaraan gitu. Tapi kalau dia tidak bisa berubah juga, akhirnya terjadi pemutusan hubungan. Kalau di kantor namanya PHK. Betul. Kalau hubungan percintaan namanya perceraian. Yes. Atau putus gitu. Ya itu adalah sebuah mekanisme koreksi juga untuk mencapai kesetaraan gitu. Jadi jangan takut, ya lakukan saja. Jangan juga kemudian ketika kita melihat ada hal yang tidak sesuai dengan keinginan kita, kekecewaan dan sebagainya, kita diem aja. Nah itu salah kita. Kita harus ngomong supaya sesuai dengan hukum kesetaraan gitu. Nah itu karena segala sesuatu pasti akan ujungnya akan ke sana, setara. Kita akan mendapatkan apa yang kita lakukan. You get what you deserve. Tidak mungkin tidak gitu. Itu janji Tuhan yang ada dalam kitab suci gitu. Betul. Gitu, Audrey. Yes. Dan pastinya ini semoga menjadi semangat baru untuk kita ya, untuk selalu memberikan apa yang kita punya, apa yang kita miliki gitu ya. Tidak yang membatasi terbaik, kita. Ya? Betul. Karena one day, mungkin bukan sekarang, mungkin setahun, 2 tahun gitu ya. Kita nggak tahu kapan hal itu berbalik kepada kita, tapi yakin dan percaya bahwa semuanya akan balik tepat pada waktunya seperti itu. So, terima kasih Pak Arfan insight-nya pada pagi hari ini. Happy long weekend juga ya. Yes, happy long weekend untuk semua listeners juga. Terima kasih untuk Anda yang sudah menyimak, dan mohon maaf responnya sepertinya nggak sempat kita bacakan, tapi minggu depan kita ketemu lagi bareng Audrey lagi minggu depan ya. Jadi pastikan tetap bersama kami setiap Jumat jam 7 sampai dengan jam 8. Kalau begitu kami pamit, saya Audrey Juwana. Dan saya Arfan Pradiansyah. If you wanna be happy, be happy now. Sampai jumpa. Demikian Smart Happiness bersama Arfan Pradiansyah, penulis buku bestseller Life is Beautiful dan The 7 Laws of Happiness.